Om Swastiastu, silakan duduk anak-anak. Oke, gimana kabarnya kelas 9A? Baik, sudah siap ikut pelajaran hari ini? Spentri. Oke, optimis, kreatif, kompetitif, excellent. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ale, kemana? Oh, sakit. Semoga cepat sembuh ya, Ale. Pada pertemuan lalu kita membahas materi apa, anak-anak? Translasi. Nah, itu gimana? Apa pengertian dari translasi? Translasi adalah suatu transformasi atau pergeseran. Nah, kalian tahu jam dinding? Tahu juga bagaimana pergerakan jamnya? Berputar. Berputar. Apanya yang berputar? Jarum jam. Ya, berputar jarum jamnya. Nah, selanjutnya coba diperhatikan gambar yang kedua. Nah, itu siapa pernah lihat kincir angin? Ketiga gambar itu ada yang tahu nggak hari ini kita akan belajar apa? Belajar apa? Perputaran dalam transformasi. Perputaran dalam transformasi. Betul sekali ya. Pada materi kali ini kita akan belajar mengenai materi yang ketiga adalah rotasi. Atau untuk apa kita belajar perputaran? Rotasi ini kita pelajari misalnya ini ya, kincir angin ini. Kadang-kala kincir angin ini kalau di negara Eropa ya, di Belanda itu untuk apa? Pembangkit listrik. Nah, dari situ kita bisa menggunakan aplikasi matematika. Jadi di kehidupan sehari-hari kita itu banyak sekali anak-anak pola-pola dari transformasi yang bisa digunakan atau dimanfaatkan di kehidupan sehari-hari. Contohnya kincir angin ini. Ya, sehingga pada pembelajaran hari ini, Ibu mengharapkan kalian pertama bisa menjelaskan konsep rotasi pada suatu hasil pengamatan. Kita hanya membahas rotasi pada titik pusat 0,0. Nah, untuk mencapai itu, nanti Ibu ada LKPD, ada GeoGebra. Ya, di mana LKPD dan GeoGebranya ini akan digunakan secara berkelompok. Berarti kalau coba diperhatikan. Ini sebuah apa? Sebuah roda. Nah, ini ya. Ini rodanya ada yang di sebelah kanan. Nah, ini misalkan roda ini Ibu arahkan ke depan. Berputar nggak dia? Berputar. Terus kalau ke belakang, bisa nggak roda ini berputar ke belakang? Bisa. Nah, kalau ke depan berarti arahnya ada nggak? Kalau dia mundur, berlawanan arah. Sudah diperhatikan? Bu, apa perbedaan rotasi searah dan berlawanan arah? Oke. Di rotasi juga ada arah tadi Ibu katakan. Searah jarum jam sama berlawanan arah jarum jam. Ada yang mau menanggapi? Oke, gimana Utami? Jika nanya arah jarum jam, maka nyunutnya nilai arah negatif. Sedangkan jika berlawanan arah jarum jam, nilai arah positif. Tentang ukuran dan bagaimana cara mencari titik-titiknya, kalian akan eksplorasi di LKPD-nya. Oke, sekarang kita akan kerja kelompok. Silakan anak-anak ke kelompoknya masing-masing. Anak-anak sudah ada di kelompoknya masing-masing? Sudah. Ibu akan memberikan LKPD, yang mana LKPD ini juga ada integrasinya dengan GeoGebra Classroom-nya. Apa sudah semua bisa buka GeoGebra Classroom-nya? Sudah? Oke, sekarang Ibu bagikan LKPD-nya. Nah, silakan dikerjakan ya. Di situ ada petunjuk pengerjaan, silakan dibaca terlebih dahulu, dieksplorasi LKPD-nya. Dan nanti kalau ada yang ingin ditanyakan harus angkat tangan ya. Nanti Ibu yang ke meja kalian. Silakan dikerjakan. Pada ini kan kalian sudah amati di ini ya, di GeoGebra-nya. Terus kita kumpulkan informasinya. Berarti geser coba. Sentuh aja di sini. 3,4. Mau nggak dia? Iya.
Ya, terus sekarang sudutnya berapa ini dimintanya? 90. 90 berlawanan arah jarum jam. Kalau berlawanan negatif apa positif? Ya, sekarang titiknya? Tunggu dong. Ya, 90. Ya, sekarang titiknya ada di mana? 4,3. Tulis di sini. Oke, Bu. Ya, Iya, iya. setelah itu titik L-nya 2,3. Mana 2,3? Titik A-nya, geser dia. Nah, sudutnya sama juga? Ya, 90 juga sudutnya kan? Berarti ada di mana bayangannya? Min 3,2. Min 3,2. Oke, sudah selesai semua kelompoknya. Gimana soalnya? Seru atau tidak? Ya, soalnya bisa explore GeoGebranya ya. Oke? Oke. Ya, aktivitas 1. Siapa yang mau maju aktivitas 1? Soal pertama, apakah ada perubahan bentuk dan ukuran saat roda diputar? Jawabannya tidak ada perubahan bentuk dan ukuran pada roda. Soal kedua, perhatikan posisi angka pada roda tersebut. Adakah perubahan posisi pada saat roda diputar? Saat roda diputar, ada perubahan posisi pada roda. Luar biasa sekali ya presentasinya dari kelompok 1 membahas soal nomor 1. Jadi roda itu jelas ya salah satu contoh dari perputaran. Ada yang mau bertanya? Yang nomor 2 itu maksudnya gimana? Yang nomor 2, kita lihat soal yang nomor 2. Jadi angka pada roda itu bakal berubah tergantung arah putarannya. Jadi kalau arah putarannya ke kanan, angka misalnya angka pertama dia bakal terus turun sesuai ini putarannya. Coba anggap roda seperti yang tadi kelompok 1 katakan. Misalnya ini bagian 1, 2, 3, 4 ujung-ujungnya. Terus kita putar searah jarum jam. Pasti posisinya akan bergerak kan angka-angka itu. Begitu juga kalau kita putar ke berlawanan arah jarum jam. Berarti posisi titiknya yang di ujung-ujung tadi pasti berubah. Kalau ukurannya pasti tetap, bentuknya tetap juga. Paham? Tidak? Wah, sudah luar biasa sekali. Kelompok 1 silakan kembali ke tempatnya, beri tepuk tangan. Untuk rotasi sejauh 90 derajat, oke. Titik pertama berada di 3,4. Oke. Untuk titik 3,4 hasil rotasinya menjadi min 4,3. Oke, Cinta, gimana? Kenapa sudut 180 derajat yang sama arahnya dan berlawanan itu bisa hasilnya sama ya, Bu? Oke. Ada yang mau menanggapi? Kelompok yang lainnya ada yang mau menanggapi? Yang anak-anak naman unanya yang anak nyam kan mati min. Ini mati kan ini juga dan yang 12 kan 6 juga. Kalau yang berlawanan anak nyam kan jadinya ini kan anak nyamnya dari 12 juga ketemu nyamnya angka 6 juga. Kalau searah jarum jam, dia kan diputar ke kanan. Terus jadinya kayak gini, dia tetap lurus. Dan misalnya kalau berlawanan arah jarum jam, dia posisinya tetap sama. Dia 2,3. Rotasinya oleh 180 derajat. Nah, ini. Dia ada di min 2, min 3. Kalau ini berlawanan ya. Sekarang lihat pergerakannya kalau dia searah jarum jam. 3,2. Coba diperhatikan. Kalau sudut rotasinya berlawanan arah jarum jam. 180. Nah, ada di min 3,2. Kalau dia searah jarum jam, titiknya akan menjadi dari sini searah jarum jam 180. Juga sama. Evaluasi presentasi tadi, kalian sudah mengumpulkan informasi. Nah, di bayangan ini misalkan Ibu punya titiknya X, Y. Min X, Y.
Tuh, hasil bayangan rotasinya. Paham? Paham anak-anak? Ada tempatnya masing-masing. Hari ini kita sudah belajar 3 aktivitas. Aktivitas 1, aktivitas 2, aktivitas 3. Nanti LKPD-nya dikumpulkan oleh ketua kelompok. Mari kita simpulkan dulu pembelajaran yang tadi. Dan kesimpulannya nanti ditulis di buku catatan ya. Siapa yang bisa membantu ibu untuk menyimpulkan? Jadi setelah kita eksplor LKPD dan GeoGebranya, rotasi adalah salah satu transformasi yang memutar setiap titik sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap. Dengan sifat-sifat rotasi yaitu benda yang berputar tidak berubah bentuk dan ukurannya, tetapi benda itu berpindah posisi. Begitu kesimpulan saya, Om Sandi Om. Jadi rotasi, gampangnya itu perputaran, ya. Di mana rotasi itu memiliki beberapa unsur yang penting. Salah satunya adalah besar sudutnya. Besar sudutnya itu berpengaruh terhadap arahnya nanti. Kalau arahnya berlawanan arah jarum jam, maka besar sudutnya akan bernilai positif. Kalau searah jarum jam akan bernilai negatif. Untuk tingkat SMP, kita hanya belajar mengenai sudut istimewa, yaitu 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Pada hari ini kita belajar titik pusatnya ada di 0,0. Nah, untuk pertemuan depan barulah kita belajar titik pusatnya ada di A, B. Bagaimana perubahannya? Nanti kita eksplor lagi GeoGebranya. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Enggak, kesimpulannya sudah bisa dituliskan? Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke latihan soal. Silakan dikeluarkan buku latihannya. Ya, yang sudah selesai dikumpulin, taruh di sini. Selesai semuanya dan sudah mengumpulkan tugasnya, nanti ibu periksa dan kita bahas di pertemuan depan sedikit ya. Oke? Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ibu ada yang ingin merefleksikan pembelajaran kita, bagaimana perasaannya, belajar dan sebagainya, ada yang bisa? Oke, Deva, coba sedikit. Gimana? Perasaan saya belajar hari ini, saya tuh sangat senang belajar dengan Bu Guru, dengan teman-teman juga. Di sini saya kan belajar rotasi itu lebih mengerti menggunakan GeoGebra juga, menggunakan LKPD, dan juga tadi belajar dengan berkelompok. Nah, jadi belajar berkelompok ini juga sangat seru, bisa berpendapat dengan teman, dan bisa dibantu oleh Bu Guru. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, semoga di pelajaran selanjutnya juga semangat. Tepuk tangan dulu untuk Deva yang sudah berani. Tapi semuanya hari ini senang? Yang sakit udah mendingan? Oh belum, tapi masih bisa ikut. Ya, oke, jaga kesehatannya. Oke, Nana, hari ini pelajaran yang sungguh luar biasa. Ingat pertemuan depan kita bahas materi masih di rotasi, tetapi titiknya A, B. Nanti modul ajarnya akan ibu share juga di grup ya. Oke Nana? Ya, karena di awal dibuka dengan doa, di akhir juga kita harus berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada asana. Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi. Terima kasih banyak anak-anak. Oke.